Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen SDM Lanjutan akan mempresentasikan tentang materi kualitas kehidupan kerja atau Quality of Work Life. Sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya, Isna Bimanyu, ada Ales Tantuno Panji Saputro, ada Mutiara Anissa, Regita Cahyani, dan yang terakhir ada Vita Krismonetaria. Definisi kualitas kehidupan kerja menurut para ahli. Yang pertama ada Wine. Menurut Wine, kualitas kehidupan kerja adalah persepsi-persepsi dari karyawan bahwa mereka ingin merasa aman, puas, dan mendapat kesempatan yang mampu membuat mereka untuk tumbuh dan berkembang selayaknya manusia. Yang kedua ada Bernardin dan Russell. Mereka mengatakan kualitas kehidupan kerja adalah hal yang berkenaan dengan tingkat kepuasan, motivasi, keterlibatan, dan komitmen pribadi yang dialami dengan aktivitas mereka di tempat kerjanya. Yang ketiga ada Lutensen. Dia mengatakan pentingnya penghargaan terhadap manusia di dalam lingkungan kerjanya, termasuk dalam konsep kualitas kehidupan kerja. Dengan demikian, peran penting dari kualitas kehidupan kerja adalah mengubah iklim kerja organisasi menjadi lebih teknis dan manusiawi, yang bisa membawa kualitas kehidupan kerja menjadi lebih baik. Pada dasarnya, kualitas kehidupan kerja merupakan suatu konstruk yang multidimensional. Dimensi utama dari kualitas kehidupan kerja sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawannya. Menurut Retinam, Musa, dan Bahaman pada tahun 2004, mereka mengatakan dimensi yang digunakan adalah yang pertama adalah health dan well-being, mengacu pada aspek fisik dan psikologis dari individu dalam lingkungan pekerjaannya. Yang kedua ada job security. Perubahan organisasi seperti downsizing, rightsizing, dan outsourcing cukup bisa mempengaruhi loyalitas, moral, dan motivasi para karyawan. Yang ketiga ada job satisfaction, taraf dan efek positif yang dirasakan oleh para karyawan terhadap pekerjaan ataupun situasi kerja. Kompetensi development, sifat dari pekerjaan yang memberikan kesempatan dan merangsang pertumbuhan keterampilan dan pengetahuan serta perkembangan karir. Work and non-work life balance, keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi. Komponen kualitas kehidupan kerja. 1. Relevansi sosial dalam kehidupan kerja. Yang kedua, kompensasi yang adil dan memadai. Yang ketiga, kondisi kerja yang sehat dan aman. Yang keempat, kesempatan untuk mengembangkan kapasitas individu. Yang kelima, jarak antara kerja dan kehidupan personel. Yang keenam, peluang masa depan dalam peningkatan karir dan keamanan. Yang ketujuh, integrasi sosial dalam organisasi kerja. Yang kedelapan, konstitualisme dalam organisasi kerja. Ciri-ciri kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, lingkungan aman sehat. Yang kedua, perlakuan yang fair, adil, dan suportif terhadap pegawai. Yang ketiga, komunikasi terbuka dan saling mempercayai di antara semua pegawai. Yang keempat, kompensasi yang cukup. Yang kelima, kesempatan bagi tiap pegawai untuk mampu menggunakan kemampuannya secara penuh. Yang keenam, kesempatan bagi semua pegawai untuk berperan secara aktif dalam mengambil keputusan penting yang melibatkan pekerjaan-pekerjaan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Ada 12 faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, security, yang di dalamnya termasuk kesehatan dan keamanan kerja. Yang kedua, equity, yang di dalamnya termasuk kesamaan pendapatan pada pekerjaan. Yang ketiga, pengembangan individu. Pengembangan individu bisa dilakukan melalui peningkatan kemampuan, peningkatan kesamarataan, kesejahteraan, dan kondisi kerja. Keempat, demokrasi, yaitu adanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi atau berbicara dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu kompensasi yang memadai dan wajar. Keenam, kondisi-kondisi kerja yang aman dan sehat. Ketujuh, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitasnya.
Kedelapan, kesempatan untuk tumbuh dan jaminan. Kesembilan, perasaan termasuk dalam kelompok. Kesepuluh, hak-hak karyawan. Kesebelas, kerja dan ruang kerja keseluruhan. Kedua-belas, yaitu relevansi sosial kehidupan kerja. Sasaran kualitas kehidupan kerja. Ada 4 sasaran kualitas kehidupan kerja, yaitu 1. Program kualitas kehidupan kerja menciptakan organisasi demokratis, di mana setiap orang memiliki suara terhadap sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya. Kedua, mencoba memberikan andil imbalan finansial dari organisasi sehingga setiap orang mendapatkan manfaat dari kerjasama yang lebih besar, produktivitasnya lebih tinggi, dan meningkatkan profitabilitas. Ketiga, mencoba mencari cara untuk menciptakan keamanan kerja yang lebih besar dengan meningkatkan biaya hidup organisasi dan lebih meningkatkan hak pegawai. Keempat, mencoba meningkatkan pengembangan individu dengan menciptakan kondisi yang mendukung terhadap pertumbuhan pribadi. Upaya peningkatan kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, sistem komunikasi kepegawaian. Yang kedua, partisipasi atau keterlibatan pegawai. Yang ketiga, pemerdayaan pekerjaan. Dan yang keempat, lingkungan kerja yang kondusif. Contoh kasusnya, karyawan PT Infomedia Solusi Humanika mengeluhkan mengenai kualitas kehidupan kerja yang rendah di perusahaan. Misalnya, tidak terciptanya hubungan yang baik antar atasan dengan bawahan, karyawan merasa dipandang remeh oleh atasan, pemimpin yang kurang mau menopang tanggung jawab yang berat, karyawan kurang merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, serta ketegangan yang diberikan oleh pimpinan sehingga membuat karyawan tidak nyaman saat bekerja. Kemudian, banyak karyawan yang merasa gaji yang dibayarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan mereka. Kepuasan kerja yang rendah juga disebabkan oleh kurangnya dorongan atau motivasi. Salah satu karyawan mengeluhkan kurangnya motivasi yang berupa dukungan serta perlakuan baik dari rekan kerja dan atasan yang dirasakan oleh karyawan. Selain itu, kurangnya motivasi karyawan juga ditunjukkan dengan tidak adanya motivasi data dari diri karyawan untuk datang tepat waktu atau hadir secara rutin di tempat kerja, sehingga keterlambatan terjadi berulang-ulang. Dengan demikian, motivasi pada PT Informasi Solusi Humanika masih kurang optimal diterapkan oleh beberapa orang karyawan. Adanya indikasi ketidakpuasan tersebut juga diperkuat oleh data turnover karyawan yang setiap tahunnya meningkat. Nah, bisa kita lihat di tabel, pada tahun 2015 hingga tahun 2019, semakin banyak karyawan yang resign pada PT Informasi Solusi Humanika. Solusi dari kasus di atas adalah dengan menyelesaikan hubungan internal terlebih dahulu, karena jika tetap berlanjut akan berpengaruh kepada kesenjangan perusahaan. Cara untuk merapatkan hubungan internal perusahaan bisa dengan mengadakan employee gathering. Dengan bersatunya semua orang di suatu tempat dengan melakukan kegiatan yang menghibur, diharapkan dapat mengurangi jarak antar karyawan dengan atasan dan dapat menyelesaikan masalah internal tersebut. Untuk pembagian gaji, atasan perusahaan seharusnya membayarkan gaji karyawan sesuai dengan kontrak yang berjalan, karena jika tidak sesuai hal tersebut pasti akan berdampak pada motivasi kerja para karyawan dan juga akan meningkatkan persentase pengunduran diri. Contoh perusahaan yang menerapkan kualitas kehidupan kerja dengan baik. 1. British Gas Business atau BGB mempekerjakan 2.500 pekerja di berbagai bagian negara Inggris, mulai dari telesales, debt collection, finance, SDM, dan sistem informasi. Beberapa perubahan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Manajemen percaya bahwa lingkungan kerja yang kondusif sangat baik bagi perkembangan bisnis. Pihak perusahaan melakukan survei dan fokus group discussion kepada karyawan mengenai berbagai pemikiran menyangkut pekerjaan. Lalu, organisasi juga memperkenalkan makanan sehat di kantin, kelas fitness, dan pelibatan keluarga karyawan pada berbagai aktivitas menyenangkan di perusahaan. Sebagai hasil dari berbagai kegiatan tersebut, sejak tahun 2004 hingga 2006,
BGB melaporkan bahwa terjadi penurunan tingkat absensi sebesar 12% dan penurunan turnover karyawan hingga 25%. Sebuah survei juga menunjukkan peningkatan komitmen karyawan. Keuntungan lain yang diperoleh dari implementasi kualitas kehidupan kerja adalah terpilihnya perusahaan sebagai Great Place to Work dari Financial Times and Best Companies to Work For dari The Sunday Times, penghargaan dari BPC dan European Call Center Award. Yang kedua, CIS. Bisnis telekomunikasi ini berada di Alderley, Cheshire, dan mempekerjakan 92 orang karyawan. CIS memposisikan dirinya sebagai perusahaan dengan tingkat absensi rendah, memimpin dalam hal produktivitas, dan menjadi tempat kerja yang membuat karyawannya bahagia. Perusahaan menyediakan berbagai makanan sehat bagi karyawan seperti buah-buahan segar, air minum sehat yang menunjang kehidupan sehat di perusahaan bagi karyawan. Manajemen juga mendorong hidup sehat dengan menggalakkan program bersepeda ke tempat kerja atau Cycle to Work. CIS melaporkan produktivitas kerja karyawan, penurunan jumlah karyawan sakit per tahun. Survei kepada staf menunjukkan sebesar 87% dari responden di perusahaan menilai lingkungan kerjanya baik. Manajemen CIS meyakini bahwa lingkungan kerja yang sehat merupakan syarat penting dalam penciptaan karyawan berperilaku positif.